Karena berada di ujung atas, berada di ujung resisten, berada di ujung resisten atau berada di tren naik. Maka seperti layaknya orang menggantung di sana. Ini adalah uh, hanging man. Kemudian yang berikutnya tadi ada inverted hammer. Ya, ada inverted hammer. Inverted hammer ini ya seperti halnya shooting star tetapi berada di tren turun. Ya, sama halnya dengan kebalikannya dari hanging man tadi. Oke, kita coba lihat yang inverted hammer. Ya, sekali lagi bukan nama dari pola candle itu yang harus kita hafalkan. Paling tidak konsep dasarnya kita tahu. Ya, dia berada di ujung tren turun. Sorry ya, kita kembali lagi ke inverted hammer. Jadi modelnya sama seperti shooting star. Kalau shooting star berada di atas, kalau inverted hammer berada di bawah. Sekalian kita bahas shooting star. Nah, shooting star itu sebagaimana doji tapi bodinya lebih panjang. Kalau kita lihat, oke, kita kalau di atas ini doji, ini adalah doji. Kemudian shooting star itu agak tebal, bodinya agak tebal. Kita lihat dulu. Nah, ini adalah shooting star. Ini adalah shooting star. Jadi posisinya kebalikan dari hammer. Ya, seperti kalau hammer tangkainya di bawah, kalau shooting star berada di atas. Ya. Kemudian apalagi ini ada penolakan di sini, ada penolakan. Jadi tidak berdiri sendiri. Sekali lagi shooting star ini tidak bisa berdiri sendiri. Sebelumnya akan diawali dengan petunjuk. Kalau tidak ada petunjuk maka kita tunggu konfirmasinya. Kalau sudah ada petunjuk, ada shooting star, maka kita bisa entry di candle selanjutnya di sini. Ketika tidak ada penolakan sebelumnya, ya tidak ada petunjuk penolakan seller di sini, ini tebal warna hijau, tiba-tiba ada shooting star di sana. Kemudian ini tidak bisa kita jadikan serta-merta sebagai bentuk reversal atau pembalikan arah, karena tidak ada penolakan sebelumnya. Maka kita butuh satu candle konfirmasi untuk sell lagi, baru kita entry-nya sesudah candle selanjutnya, candle kedua ini terbentuk. Tetapi ketika awalnya ini sudah ada penolakan, ada shooting star, maka di candle selanjutnya ini kita bisa entry. Sebaliknya yang inverted hammer itu sebaliknya berada di tren turun dengan posisi yang berbalik, ekornya di atas. Ya, mungkin jarang sekali. Ya, yang rata-rata adalah doji, kemudian hammer, shooting star, hanging man, inverted hammer ada tapi jarang. Karena itu tidak kita prioritaskan. Yang tadi kita prioritaskan adalah doji, hammer, shooting star. Yang keempat adalah engulfing. Engulfing. Apa itu engulfing? Engulfing ini candle yang menutupi sebelumnya. Ya, candle yang menutupi candle sebelumnya. Jadi kalau misalnya candle sebelumnya warna merah, kemudian ditutup warna hijau lebih panjang, maka di situ adalah bullish engulfing atau engulfing yang naik. Contoh begini, saya kasih contoh dulu yang engulfing bearish. Nah ini, ada dua engulfing. Engulfing itu intinya candle yang kedua ini, yang terakhir itu menutup candle sebelumnya. Yang ditutup apa? Bodinya. Apakah ekornya pengaruh? Tidak. Yang ditutup adalah bodinya. Bodinya yang
terakhir harus menutup penuh candle sebelumnya. Dari dua candle ini kalau kita gabung nanti akan menjadi doji. Ya, ini katakanlah warna ini warna, ya saya kasih contoh dulu, ini warna hijau dulu, saya kasih warna. Jadi ini warna hijau, awalnya hijau, kemudian ditutup oleh candle warna merah. Begini cara, ini adalah kombinasi candle sampai di bawahnya. Oke, kita ganti warna. Nah, begini. Candle hijau, kemudian berikutnya candle warna merah menutup, ya, bodinya menutup candle sebelumnya. Maka pertemuan dua candle merah dan hijau ini akan menjadi ekor. Kemudian sisanya akan menjadi body. Sehingga sisanya di sini warna merah, ya, kalau kita tarik ini contohnya, yang pertemuan antara merah dengan hijau ini akan berubah menjadi ekor di sini. Nah, begini. Sehingga ini membentuk satu pola candle yang namanya doji. Kalau ini kita eliminir menjadi ini posisinya seperti ini, ya. Jadi kalau kita kombinasi yang terbentuk nanti akan menjadi doji atau engulfing atau hammer atau hanging man. Maka saya bahas yang paling pokok tadi. Saya tidak bahas satu persatu karena banyak, ya. Pada prinsipnya nanti kalau kita gabungkan akan membentuk satu pola yang tadi kita sebutkan, ya. Pola candle doji ini yang mengindikasikan reversal atau pembalikan arah dari naik kan segera turun. Nah, ini kalau kita memahami konsep terbentuknya candle. Kemudian yang bullish bagaimana? Yang bullish engulfing. Nah, ini adalah bullish engulfing. Yang pertama warna ini merah, kemudian ditutup oleh warna hijau. Yang ditutup apanya? Bodinya, bukan ekornya tapi bodinya. Kemudian lebih panjang warna hijau, maka ini akan segera berubah jadi turun, akan segera naik, ya. Karena ini penuh maka akan segera naik. Tidak tahu naiknya sampai di mana. Artinya ketika peluang itu ada, ketika ini betul-betul berada di area support yang menjadi trigger memperkuat posisi engulfing, kemudian di bawah juga sudah ada penolakan di sana, ya. Kalau kita lihat ini penolakan, bahkan candle ini pun ada penolakan di sana, ya. Ada penolakan di sana, kemudian sudah berubah menjadi warna hijau tebal. Maka kalau sudah yakin dua alasan pun kita bisa entry di candle selanjutnya di sini. Entry buy, bukan entry sell. Sampai di mana? Ya kita tidak tahu sampai di mananya. Selalu kita sampaikan buatlah target yang realistis. Profit masukkan kantong, profit masukkan kantong. Jangan jadi peramal nanti sampai sana sampai sana sampai sana. Ya, kecuali pertahanan kita kuat tidak masalah. Berikutnya kalau misalkan nanti kini sudah kita dapatkan ternyata naik lagi, maka di sini ada namanya titik atau garis resisten. Kalau di breakout lagi masih berpeluang untuk lanjut lagi. Kenapa kita tidak menggunakan indikator support resisten? Ya, kelamaan indikator selalu terlambat. Maka yang paling pokok, paling penting adalah logika kita membaca pergerakan market itu sendiri. Yang terakhir running, yang terakhir dibaca, candle sebelumnya terbentuk dibaca, yang terdekat dari running itu dibaca. Maka akan ketemu arah selanjutnya. Kenapa kita tahu tadi ini bakalan turun? Ya saya juga tidak tahu turunnya sampai di mana. Bagi saya yang begini-begini sudah kelihatan dari pergerakan demi pergerakannya. Ya, mau panjang kuat pun selalu ada petunjuk di sana. Dari mana petunjuknya? Yang pertama kita lihat di sana banyak sekali penolakan tidak di breakout. Ya, kalau kita lihat secara visual, secara sekilas, ya ujung ke ujung ini selalu turun. Ini selalu turun, selalu mengarah ke bawah. Ya, maka kalau kondisi seperti ini tadi bahkan sebelum bergerak panjang yang merah sebelumnya ini pun silakan dibaca grup tadi yang saya screenshot, yang saya kirim tadi, sketsa cat analisa saya tadi, melihat kondisi pergerakan ini berpeluang akan kuat turun.
kuat turunnya sampai di mana tidak tahu. Kalaupun saya tahu sampai di sini, yang terakhir pun kalau saya tidak tutup akan panen raya. Saya juga tidak tahu turun sampai di mana, tidak tahu. Karena yang paling penting ada peluang di sana, entry profit, masukkan kantong. Sekali lagi jangan menolak rezeki. Memang ada kalanya kita menahan tidak masalah, sedikit banyak kita tahan tidak masalah. Ya, tetapi semuanya perlu latihan. Semuanya perlu pembelajaran yang lebih intensif. Oke, kembali lagi ke materi. Engulfing sudah, semuanya sudah. Tinggal nanti mempraktekannya bagaimana. Sekali lagi jangan terpengaruh hanya pada satu pola, hanya pada satu pola candle, tetapi belajarlah memahami sekitar yang terbentuk itu apa. Di candle yang terbentuk seperti apa, runningnya bagaimana, pergerakannya bagaimana, candle sebelumnya terbentuk bagaimana, candle yang terbentuk terakhir itu kira-kira berdampak tidak terhadap candle sebelumnya. Ya, contoh begini. Nah, ketika tadi saya sampaikan tadi, ketika ini mulai ragu di sini, ya kemudian candle tebal muncul, ini mengindikasikan betul-betul tidak ada perlawanan buyer. Kemudian kembali lagi, ya terbentuk akhirnya bodinya kecil, ekornya panjang, ekor atas bawah lebih panjang di atas. Dalam posisi hijau yang sendirian tanpa ada penguatan, tanpa ada konfirmator, berada di jajaran tren turun, maka ini terabaikan. Maka hijau ini pun terabaikan, termasuk yang hijau yang dua ini, ya karena kecil-kecil sekali, kemudian di area tren turun, kemudian dikembalikan oleh merah lagi, maka hijau ini pun diabaikan. Tidak ada suaranya, bahasanya tidak ada pengaruh dampaknya. Maka sekali lagi, ketika candle terakhir terbentuk, maka lihat dampaknya seperti apa. Kalau ini kan kecil, banyak penolakan sell, maka mindset kita harus tahu begini. Ya, pola berpikir kita tentang candlestick harus paham. Tidak hanya satu pola, tetapi candle yang terbentuk sebelumnya seperti apa. Ini yang harus kita baca. Tidak usah terlalu jauh-jauh, tidak usah terlalu merangkak jauh-jauh, tidak usah kejauhan begini. Cukup yang lebih dekat, ya. Mungkin lebih dekat ini kalau kita lihat ya secara sekilas yang mempengaruhi bagaimana. Ya, dari sini tidak kuat, naik tidak kuat. Ekor banyak sekali. Makin lama kecenderungan makin turun, makin lama makin turun. Ya. Makin lama makin turun, makin lama makin turun. Perhatikan kalau misalkan dia turun breakout begini, kemudian di sebelah bawah ini ada banyak sekali penolakan. Oke, silakan dicatat nanti. Ketika banyak sekali penolakan, kemudian dilihat ini kelihatan panjang, pergerakan demi pergerakan pahami di sana. Ya, saya maksud dengan detaknya begini. Turun 3, naiknya 2, turun 4, naiknya 2. Artinya lebih banyak turun daripada naiknya. Dari mana kita bisa tahu? Dari volume, dari ketebalannya badannya ini. Kemudian perhatikan waktunya. Sekarang masih 30 menit. Masih ada perjalanan 30 menit ke depan ketika kita menggunakan time frame H1. Artinya apa? Artinya ketika sudah mulai 30 menit lebih, posisi ketebalan masih kuat di sana, kemudian pergerakannya kita lihat agresifnya mengarah kemana. Kemudian stabilnya di daerah mana? Kalau stabilnya masih lebih dari separuh dari body, kemudian waktunya sudah 30 menit ke atas, maka perhatikan di sana apakah dia nanti kuat lebih dari separuh, kuat dari separuh. Kalau tidak kuat, maka peluang selanjutnya akan turun lagi. Ya, namun demikian dilihat terbentuk terakhirnya nanti, itu yang nanti menentukan. Sekali lagi, candle yang terbentuk yang terakhir akan menentukan apakah nanti berlanjut atau tidak, karena ini mempengaruhi, ya. Kalau ini misalkan tidak berpengaruh, contoh misalkan ini jadi ekor panjang, ini jadi ekor begini ya, ya misalkan ini terbentuk jadi ekor, ya saya coba bentuk contoh ini, setelah turun tapi tidak kuat, ternyata ditutup dengan posisi yang begini, maka ini adalah sinyal pertanda awal dia akan reversal. Pertanda awal akan
reversal, berbalik. Sebaliknya ketika ditutup dengan posisi panjang, tebal, dan breakout, maka berpeluang untuk lanjut lagi. Ya, ini menjadi kunci apakah nanti dia akan lanjut atau tidak. Tentunya ada banyak penolakan yang tidak bisa di breakout di sana. Kalau di breakout ya nanti beda lagi. Ketika di breakout apakah lanjut? Ya bisa saja. Karena memang pergerakan harian masih memenuhi syarat. Satu hari misalkan masih 3.000 4.000 masih berpeluang. Sekarang kalau kita melihat ukuran ring harian itu kita bisa langsung di D1. Perhatikan di D1 di 1 minggu terakhir atau 1 minggu 7 hari terakhir kita bisa lihat, atau yang terdekat kita lihat adakah panjang atau ringnya itu lebih panjang. Kalau kita lihat dari yang terdekat di sini, yang paling panjang adalah yang hijau ini, 3.670-an. Nah, sekarang berjalan berapa? Kita lihat 3.400. Maka masih ada peluang sekitar 300-an dan itu akan kembali lagi. Berarti areanya adalah sekitaran ini. Sehingga kondisi seperti ini kita tidak bisa serta-merta mengambil posisi sell meskipun breakout. Ya, sekali lagi tidak selalu breakout itu lanjut. Kondisi seperti ini lebih baik kita menunggu ada pelemahan seller. Ketika sudah mulai ada pelemahan seller, terbentuk satu doji begini, atau misalkan ada penolakan yang kuat, kemudian di berikutnya nanti terbentuk lagi satu candle hijau, maka kita bisa mengambil taking profit di sana. Ya, kita bisa manfaatkan buy untuk lebih besar sedikit. Tujuannya adalah untuk mendapatkan profit yang lebih di kondisi-kondisi yang menguntungkan. Jangan sampai kita di tengah kita hamburkan semua tenaga kita, amunisi kita. Ketika kita floating sampai di bawah, ya peluang yang bagus tidak bisa kita dapatkan karena ketahanan kita sudah tipis. Kita hanya menunggu dan berharap. Mau dipakai entry lagi tidak bisa karena memang sudah banyak minusnya. Maka kondisi seperti ini harusnya kalau di tengah masih berpeluang turun, di cut loss semuanya, tunggu sampai ada peluang bawah, baru kita manfaatkan sebaik-baiknya. Oke, mungkin ya itu yang bisa kita sampaikan dulu terkait dengan teknikal. Dalam hal ini membaca candlestick dan pola candlestick, ya, membaca terbentuknya candlestick tadi sudah, kemudian membaca candlestick pola. Ada sekitar 4, dan ini kalau kita kuasai dengan baik, maka pola apapun nanti akan terbentuk seperti ini. Ya, silakan nanti dicoba, silakan nanti diamati, dilakukan analisis boleh, diuji boleh. Kalau misalkan ada kesulitan, jangan lupa ketika kita entry pertama di screenshot, nanti kalau ada pertanyaan, ada kesulitan ditanyakan. Jangan dengan abstrak. Terkadang bertanya dengan abstrak, saya bingung, panjang sekali abstrak. Harusnya dikasih screenshot. Kalau misalkan kita entry awalnya di mana, screenshot, kemudian angkanya bagaimana, kondisi sekarang bagaimana, setidaknya nanti ada bahan untuk evaluasi. Oke, selanjutnya kalau ada yang bertanya silakan.